Halo semuanya, film ini menceritakan seorang penembak jitu atau sniper yang sudah pensiun dan dibujuk kembali beraksi setelah akan ada percobaan pembunuhan ke presiden. Namun ternyata dia dikhianati dan dijebak akan hal itu. Oke, selamat datang semua di channel Hope dan selamat menonton. Film dibuka dengan diperlihatkan penembak jitu bernama Swagger bersama satu rekannya yaitu Donnie, di mana mereka berdua tengah menjalankan sebuah misi perdamaian pada zona konflik di Ethiopia. Di sana mereka terus mengawasi pergerakan pasukan pemberontak yang sedang melaju ke arah kamp pasukan Amerika Serikat. Jarak yang begitu jauh tentunya tidak masalah buat mereka. Dengan kematangan dan perhitungan yang matang, mereka berhasil melumpuhkan targetnya satu persatu. Tidak diduga, tiba-tiba pasukan musuh datang dengan membawa lebih banyak tentara. Namun tak tahu apa yang terjadi, pusat komando tiba-tiba seperti memutuskan komunikasi radionya. Mereka berdua semakin keheranan ketika sebuah heli datang karena tidak ada opsi penyerangan udara sebelumnya. Tapi tiba-tiba heli itu malah menghujani mereka dengan tembakan. Pada peristiwa itu mengakibatkan tewasnya Donnie yang merupakan satu-satunya sahabat Swagger. Jelas saja hal itu membuat kemarahan Swagger membara dan akhirnya Swagger berhasil menembak jatuh heli itu. Akibat hal itu, Swagger lebih memilih pensiun dini karena kepedihan yang mendalam kehilangan sahabatnya dan mengasingkan diri di sebuah pegunungan bersama anjingnya bernama Sam. 3 tahun kemudian, suatu hari Swagger kedatangan tamu dari FBI. Dia bernama John, berpangkat kolonel, dan 2 orang bawahannya yang tidak disebutkan namanya. Swagger pun langsung menyuruhnya untuk pergi, namun John terus membujuk Swagger untuk membuat skema penembakan jarak jauh terkait sebuah rencana penembakan terhadap presiden yang berhasil terlacak lewat rekaman transmisi. Dan kemampuan Swagger diharapkan bisa mengagalkan rencana teror tersebut. Karena jiwa prajurit masih melekat kuat pada jiwa Swagger dan nasionalismenya yang masih sangat tinggi, dia pun bersedia menjalankan misi ini. Dan di sini Swagger sama sekali tak menyadari adanya udang di balik batu dari rencana ini. Singkat ceritanya, Swagger mulai melakukan survei dan mengamati 3 tempat penting di Amerika yang akan dikunjungi Presiden Amerika itu, yaitu Maryland, Philadelphia, dan Washington DC. Layaknya seorang sniper yang sudah punya banyak sekali pengalaman, Swagger mengamati dari mulai letak kamera pengintai, suhu tempat itu, dan kecepatan angin. Lalu akhirnya Swagger menentukan kemungkinan dipilihnya lokasi Philadelphia, menjadi tempat yang lebih memungkinkan untuk si penembak. 2 minggu kemudian, tepat pada hari kunjungan presiden itu, Swagger dibawa ke sebuah gedung yang nampaknya sudah tidak digunakan lagi. Dari balik jendela gedung itulah Swagger terus menganalisa dengan seksama segala kemungkinan terjadinya teror terhadap presiden. Kemudian di sisi lain nampak sebuah senjata otomatis yang sudah dipersiapkan oleh kelompok rahasia. Saat presiden telah berpitato di atas mimbarnya, Swagger terus menganalisa kapan tepatnya si penembak akan menembak presiden. Dan tibalah saatnya di mana Swagger meyakinkan kemungkinan terburuk akan segera terjadi. Namun saat Swagger menyuruh untuk segera mengambil tindakan, seorang ofisir polisi Philadelphia malah muncul dan menembaki Swagger dari belakang. Dan disusul dengan tembakan jarak jauh yang secara tiba-tiba justru mengenai kepala Uskup Agung Ethiopia saat mendampingi presiden berpitato di mimbarnya. Saat itu juga massa yang sedang berkumpul berhamburan panik dong. Swagger refleks menjauhkan diri dari jendela gedung untuk menghindari tembakan ofisir yang terus menyerangnya. Tapi sialnya 2 butir peluru berhasil mengenai tubuh Swagger. Dan dari kejadian inilah Swagger sadar bahwa saat ini dia sedang dijebak. Yaitu semua rencana kemungkinan akan ada pembunuhan terhadap presiden yang dibicarakan di awal hanyalah omong kosong. Dan ofisir itu pun merupakan bagian dari jebakan tersebut. Terbukti ketika para pengawal malah menuduh Swagger sebagai eksekutor yang telah menembak dan menewaskan Uskup Agung. Dengan membawa luka tembak, Swagger terus berlari menyelamatkan diri dan bertemu dengan anggota FBI bernama Memphis yang melakukan tugas pengawalan. Dia pun merampas senjatanya dan mengatakan, "Bukan aku pelakunya, aku dijebak."
Lalu dia pun merampas mobil Memphis dan kabur dari sana, sedangkan di gedung itu nampak mereka sedang memasang senapan milik Swagger, tepat di posisi Swagger berdiri sebelumnya. Di gedung itu tampak dibuatkan skenario untuk membuat Swagger seolah-olah dialah pelaku penembakan tersebut. Di sisi lain, kegagalan membunuh Swagger membuat John marah dan menyuruh pasukannya untuk memburu Swagger. Tim bersenjata profesional digerakkan untuk menemukannya. Mereka sadar jika Swagger gagal ditangkap atau dihabisi, maka situasinya akan semakin memburuk. Sementara itu di dalam pengejaran, Swagger yang terkenal sangat teliti dan berani ini berhasil mengelabui kepungan mereka coy. Yang akhirnya dia langsung menjatuhkan diri ke dalam sungai bersama mobilnya. Singkat cerita, di dalam pelariannya Swagger memutuskan mendatangi rumah seorang mantan istri temannya dulu, yaitu Donnie bernama Sarah. Sarah yang sudah mendengar kabar usaha penembakan kepada presiden itu sempat meragukan Swagger. Namun pada akhirnya Sarah memutuskan untuk mempercayainya bahwa sekelompok orang telah menjebaknya. Sampai akhirnya Sarah yang pernah belajar tentang ilmu kedokteran itu pun merawat luka tembak yang dialami Swagger. Sementara itu, sebagai agen FBI, Memphis lalu mencari tahu siapa Swagger sebenarnya. Dan dari hasil temuannya, banyak sekali prestasi sersan Swagger yang membuatnya yakin orang sebalik Swagger punya jiwa nasionalisme yang sangat kuat. Sehingga tidak mungkin Swagger melakukan hal itu. Ditambah banyak sekali kejanggalan yang terjadi, maka Memphis memutuskan untuk mencari data dan menggali informasi tentang kasus ini. Akan tetapi segala upayanya untuk mencari bukti terkait kasus ini berakhir nihil. Dia tidak tahu bahkan petinggi FBI pun ikut andil dalam rencana ini. Segala usaha yang Memphis lakukan justru berujung pada sebuah penculikan karena John dan kawan-kawannya ingin membabat habis semua yang ingin atau siapapun yang kemungkinan bisa membongkar kasus ini cuy. Termasuk dengan menghabisi opsir Philadelphia yang tadi menembak Swagger. Dia, Memphis, lalu dibawa ke sebuah gudang pinggir sungai lalu diikat dan dihajar habis-habisan oleh mereka. Tiba saja dia akan dibunuh, tiba-tiba ada seorang yang menembak mereka satu persatu dari jarak jauh. Siapa lagi kalau bukan the one and only Swagger yang datang untuk menolongnya. Sejak saat itu, Swagger dan Memphis memutuskan untuk bekerja bersama dan melakukan misi untuk membongkar kebusukan FBI dan dalang terhadap penembakan yang terjadi kepada Uskup Agung tersebut. Bergabungnya Memphis dengan Swagger sampai ke telinga si John dan seakan mengisyaratkan bahwa pertempuran baru akan segera dimulai dan hal itu cukup membuat John resah. Mereka pun melakukan segala cara dan menyusun strategi, yaitu dengan menculik Sarah dengan tujuan agar Swagger keluar dari tempat persembunyiannya dan bisa membunuhnya. Dan terlihat Swagger bersama Memphis sedang mendatangi seorang ahli persenjataan terbaik yang sudah kakek-kakek. Akan tetapi jangan kalian meremehkan pengetahuannya, dan dari kakek-kakek inilah akhirnya muncul titik terang dalang dari penembakan Uskup Agung tersebut. Berdasarkan data yang diungkap oleh si kakek, ada satu orang sniper bayaran dahulu yang sangat brutal pada zamannya, yang kemungkinan bisa melakukan hal itu. Dia adalah Michael Zerbiak, seorang sniper yang kondisinya sudah lumpuh. Lalu Swagger pun mengingat bahwa dia pernah bertemu dengannya. Singkat cerita, mereka akhirnya pergi ke Virginia karena adanya informasi bahwa Michael ditempatkan di sana secara sengaja oleh John sebagai opsi kedua untuk menjebak Swagger. Saatnya pun tiba. Swagger menerobos masuk rumah Michael dengan menodongkan pistol ke arah Michael. Lalu dia pun akhirnya menceritakan semuanya. Yang ternyata penembakan Uskup Agung motifnya adalah ketakutan dari sekelompok penjahat yang takut jika sang uskup membocorkan semua kejahatannya pada presiden. Dan mengatakan dalang dari semua ini adalah Kolonel John. Setelah itu Michael memutuskan menembak kepalanya sendiri. Dan beruntungnya Swagger telah merekam percakapan itu untuk menjadi bukti bahwa dia tidak bersalah cuy. Sementara itu di luar rumah, pasukan elit militer utusan Kolonel John datang menghubung dan memaksa Swag untuk menyerah. Namun yang terjadi, mereka justru malah terkena perangkap bom yang Swagger pasang sebelumnya.
Beberapa kali usaha yang dilakukan Kolonel John gagal dan membuatnya frustasi hingga akhirnya mau tidak mau, dia harus menerima kesepakatan yang ditawarkan oleh Swagger. Meskipun sulit, namun mau tidak mau langkah ini harus mereka lakukan. Di dalam kesepakatan itu, John harus menyerahkan senator sebagai jaminan untuk mendapatkan file rekaman tentang bukti kejahatan mereka selama ini. Singkat cerita, si John bersama senator tiba di tempat yang sudah disepakati, yaitu puncak gunung bersalju. Namun yang namanya penjahat itu licik dan selalu ingkar, yang dimana mereka memasang sniper di beberapa titik gunung tersebut. Namun dengan pengalamannya, Swagger sikap membaca strategi licik mereka dan berhasil melumpuhkannya. Dan situasi tersebut membuat pria yang membawa salah frustasi dan berani menantang Swagger. Namun tiba-tiba, tembakan Swagger berhasil memutus pergelangan tangannya. Dan seperti politikus pada umumnya, yaitu bermuka dua, senator itu pura-pura baik dan mengatakan ke Swagger untuk bekerja sama dengannya. Dengan tegas, Swagger menolak itu lalu menyinggung soal kejahatan perang di Ethiopia 3 tahun silam, dan hal itu cukup jadi tamparan keras untuk senator. Namun tiba-tiba 2 helikopter FBI datang untuk menangkap Swagger. Dengan terpaksa dia pun menyerah dan memutuskan membawa perkara ini ke majelis peradilan. Di hadapan hakim dan penuntut, Swagger mengatakan bahwa yang dituduhkannya selama ini adalah tidak benar, dan terkait bukti senjata miliknya itu hanyalah rekayasa Kolonel John dan antek-anteknya. Karena ketika senapan itu ditemukan masih di posisi yang belum digunakan dan tidak sembarang orang yang bisa menggunakannya. Namun keputusan majelis malah justru membebaskan Kolonel John dengan dalih mencari kasusnya di luar teritori hukum di sana. Tentu hal itu sangat mengagetkan Swagger dan Memphis. Meskipun demikian, hakim yang sebenarnya lebih percaya ke Swagger mengatakan ke Swagger untuk memberikan keadilan dengan gayanya sendiri. Dan vonis bebas pun diberikan kepada Swagger. Singkat cerita, berpindah ke sebuah villa di sebuah hutan, di mana John dan senator tengah merayakan kemenangannya itu. Mereka tertawa karena kebebasannya. Tiba-tiba salah seorang ajudannya jatuh terkena tembakan di kepalanya. Tahu akan kedatangan Swagger, mereka pun berusaha melindungi diri dari tembakan Swagger. Namun kemarahan Swagger sepertinya sudah memuncak. Swagger membabat habis penghuni villa tersebut. Tak hanya itu, dia membocorkan saluran gas di villa itu kemudian pergi. Dan dalam beberapa saat villa itu pun meledak, hancur, hangus, terbakar. Sementara itu, Swagger lalu mendatangi Sarah yang menunggunya di sebuah mobil, lalu film pun tamat. Baiklah, gimana menurut kalian film ini? Silahkan diskusi di kolom komentar. Kalau ada yang kurang-kurang dengan video ini, silahkan aja kasih saran di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Sampai akhirnya Sarah pergi. Akan tetapi sekali karena John dan kawan-kawan ingin membabat